に早く氷の上だったとは。Halo guys, lama tidak berjumpa. Di sini Mimin ingin meminta maaf karena sudah lama tidak update video baru karena kesibukan admin sekarang. Tapi tetap akan terus buat video baru. Jadi dukung terus ya, supaya Mimin tetap semangat. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Sesuai judul kali ini Mimin ingin membahas tentang pembahasan Donghua China yang berjudul Xiangwang dari Chang Shenghu season kedua. Pada awal cerita diperlihatkan adegan terakhir pada season pertama tentang kejadian saat Wang Ling memutar balikan waktu demi menyelamatkan hidup Surong yang dibunuh oleh pembunuh bayaran yang menargetkannya. Dampak dari kejadian tersebut mengakibatkan teman-teman Wang Ling beserta orang dari seluruh dunia melupakan insiden tersebut dan hanya mengingat kejadian tentang kemenangan dari SMA 60 terhadap SMA 59. Beberapa saat kemudian saat kompetisi sihir berakhir, Wang Ling beserta teman-temannya kembali memiliki kehidupan damai seperti biasanya. Dan ketika memasuki liburan semester, sehari sebelum liburan sekolah dimulai, SMA 60 mengadakan ujian terakhir untuk mengetahui seberapa kemajuan kekuatan dari murid-murid SMA 60. Singkat cerita, saat Wang Ling melakukan ujiannya, dirinya mengalami sebuah insiden dikarenakan kekuatannya yang sangat besar, menyebabkan alat ujian yang digunakan sebagai pengukur kekuatan mengalami gangguan teknis. Dan seketika seluruh murid SMA 60 pun panik, termasuk teman-temannya Wang Ling. Lalu teman-teman Wang Ling dengan sigap berusaha untuk menghentikan kejadian itu dengan cara melepas aliran daya dari alat ujian tersebut. Tapi hal itu sangat sulit untuk dihentikan. Kemudian Wang Ling melemparkan pedang roh miliknya kepada Surong. Dan tanpa pikir panjang, Surong pun menyerang alat ujian tersebut dengan pedang roh milik Wang Ling dan insiden itu pun dapat terselesaikan. Akan tetapi dampak dari serangan yang dilakukan Surong ternyata mengakibatkan kerusakan di sebagian bangunan SMA 60. Dan tidak hanya itu, ternyata dampak serangan yang dilakukannya membuat celah dimensi menuju dunia iblis juga ikut terbuka. Hal inilah yang menjadi awal dari bencana yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Beberapa hari setelah celah dimensi terbuka, dan sang Raja Iblis akhirnya mengetahui hal tersebut, dan segera mengutus salah satu petingginya untuk pergi ke bumi, sekaligus mencari utusan mereka sebelumnya yang menghilang ketika ditugaskan untuk menguasai bumi. Ternyata utusan tersebut tidak lain adalah Erha yang 10 tahun lalu berhasil dikalahkan oleh Wang Ling. Sekarang dirinya telah menjadi peliharaan dari Wang Ling dan keluarganya, dengan berwujud anjing berwarna hijau yang dulu pernah membantu Wang Ling ketika dirinya mengikuti kompetisi sihir antar sekolah pada season sebelumnya. Rahaya mengetahui dirinya sedang dicari, memilih untuk bersembunyi di rumah Wang Ling demi menghindari dirinya ditemukan oleh utusan tersebut. Dan singkat cerita, utusan iblis pun akhirnya sampai di rumah Wang Ling. Ketika utusan tersebut mencoba membuka pintu, dirinya malah terkena ledakan energi spiritual yang sangat besar milik Wang Ling yang selama ini ditahan oleh jimatnya yang rusak. Karena ledakan energi itu, utusan iblis pun menghilang. Beberapa hari kemudian, Wang Ling bersama teman-temannya bersekolah seperti biasa. Wang Ling bersama teman-temannya bercerita tentang kejadian 10 tahun lalu ketika utusan Raja Iblis, yaitu Erha, mencoba menginvasi bumi. Kemudian mereka menceritakan tentang kejadian ketika pesawat yang ditumpangi oleh salah satu pembunuh bayaran terkuat di dunia juga mengalami kecelakaan saat itu. Pembunuh bayaran itu bernama Sai Ren dan pasangannya Yower. Dan akibat serangan itu, Yower sampai terpental keluar dan masuk ke dimensi dunia iblis, yang membuat mereka berdua terpisah selama 10 tahun. Sai Ren yang frustasi akibat hilangnya Yower
memutuskan untuk mendirikan akademi penyihir tepat berada di bawah kejadian tersebut. Sembari terus menunggu dan berharap suatu saat nanti kekasihnya akan kembali. Kemudian alur cerita pun kembali ke masa kini, ketika Eowyn telah kembali ke bumi untuk membunuh adiknya yang tertangkap ketika gagal membunuh Surom di kompetisi penyihir sebelumnya. Dan saat Eowyn hendak membunuh adiknya, serangannya tiba-tiba dihalau oleh Siren, yang tidak lain adalah instruktur Wang. Ternyata selama ini Siren menyamar sebagai instruktur Wang sembari menunggu kedatangan Eowyn. Dan akhirnya kini mereka pun bertemu kembali. Eowyn juga mengurungkan niatnya membunuh adiknya dan memilih untuk ikut membantu kekasihnya Siren untuk menjadi instruktur di SMA 60. Cerita berlanjut di kehidupan sekolah. Di kelas, Wang Ling dan teman-temannya mendapat pelajaran dari instruktur Wang bahwa sebuah pedang roh harus dirawat sesuai dengan jenisnya dan harus tepat dalam perawatannya. Jika perawatan yang dilakukan tidak sesuai, maka kemampuan pedang roh tersebut akan berkurang. Oleh karena itu, seluruh murid dianjurkan untuk melakukan perawatan dengan baik dan sesuai dengan jenis pedang roh yang mereka miliki. Keesokan harinya, Wang Ling dan teman-temannya berencana untuk melakukan perawatan pedang roh miliknya di tempat khusus. Ketika mereka sampai di tempat tersebut, mereka bertemu teman baru di kelasnya yang bernama Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu adalah murid pindahan dari kelas lain yang naik ke kelas murid elit atau kelas Wang Ling dan teman-temannya. Ternyata Lin Xiaoyu bekerja di tempat khusus perawatan pedang roh. Lin Xiaoyu juga menceritakan tujuan dirinya bekerja. Selain untuk mendapatkan uang, dirinya juga berharap untuk bertemu dengan kakaknya yang menghilang ketika dirinya masih kecil, dan hanya meninggalkan sepucuk surat beserta sebuah sarung pedang. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datang murid dari SMA 59, yang tidak lain adalah murid yang berhadapan dengan mereka saat final kompetisi sihir, yaitu Tang Jingse. Bersama dengan rekannya datang membawa banyak pedang roh. Dan mereka memaksa Lin Xiaoyu untuk merawat pedang mereka selama 1 hari. Walau Lin Xiaoyu merasa dirinya tidak sanggup, tapi dirinya tetap menerimanya. Karena dia tidak ingin terjadi keributan antara Tang Jingse dan Wang Ling, yang kebetulan ada di sana. Kemudian setelah Tang Jingse pergi, Wang Ling pun menanyakan apakah Lin Xiaoyu memiliki sebuah pedang roh. Lin Xiaoyu tidak menanggapinya dan Wang Ling mengetahui bahwa Lin Xiaoyu ternyata tidak memiliki pedang roh. Dan ketika dalam perjalanan kembali, Wang Ling dan teman-temannya memutuskan untuk membuatkan Lin Xiaoyu sebuah pedang roh. Akhirnya mereka sepakat dan memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut sampai tutup. Setelah Lin Xiaoyu pulang, mereka semua langsung bergegas membuat pedang roh bersama. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun memberikan pedang roh yang telah mereka buat kepada Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu pun menangis gembira karena pedang yang dibuat rekan-rekannya ternyata sangat cocok untuk sarung pedang peninggalan kakak dari Lin Xiaoyu. Tidak lama kemudian Tang Jingse datang dan mencoba memprovokasi Wang Ling dan teman-temannya. Lalu Tang Jingse mengajak Lin Xiaoyu untuk berduel pedang dengan dirinya. Lin Xiaoyu pun terpaksa menerimanya. Ketika mereka berduel, Lin Xiaoyu gugup dan tidak bisa melawan. Akan tetapi dirinya dapat memenangkan duel tersebut. Dan ternyata pedang yang digunakan Lin Xiaoyu dapat menyerap energi kehidupan lawan serta energi pedangnya. Energi kehidupan Tang Jingse pun terus tersedot oleh pedang milik Lin Xiaoyu. Akhirnya pertandingan pun usai dengan kekalahan Tang Jingse. Kemudian malam harinya, setelah kejadian tersebut, Lin Xiaoyu dirasuki oleh utusan dari Raja Iblis sebelumnya yang berhasil selamat dari ledakan energi spiritual milik Wang Ling. Keesokan harinya, di SMA 60 sedang berlangsung festival musim gugur, yang mana setiap festival musim gugur ada kebudayaan memberikan jimat doa dari wanita kepada teman pria yang mereka sukai.
dengan tujuan agar semua cita-cita dan harapan si pemberi kepada si penerima dapat terwujud. Surong ingin memberikan jimat doa kepada Wang Ling, tapi Surong sempat ragu untuk memberikannya. Kemudian dirinya diberi saran oleh Ling Xiaoyu, yang saat itu sedang dirasuki oleh utusan iblis, untuk memberikan jimat doa kepada Wang Ling ketika malam hari, saat SMA 60 telah kosong. Pada malam harinya, Surong menunggu Wang Ling di sekolah. Wang Ling pun datang, tapi Wang Ling datang bersama Guo Huo dan Chen Chao. Dengan raut wajah masam, Surong terpaksa untuk mengajak teman-temannya yang lain, padahal dirinya hanya ingin berdua dengan Wang Ling. Beberapa saat kemudian, Guo Huo menceritakan mitos tentang SMA 60 saat festival musim gugur, yakni mengenai adanya suara tertawa wanita misterius ketika di malam hari. Ternyata suara tersebut berasal dari pembunuh bayaran yang dikurung di bawah SMA 60 dan berusaha untuk meloloskan diri ketika malam festival musim gugur. Dan ketika Surong hendak memberikan jimat doa kepada Wang Ling, dirinya diserang oleh Ling Xiaoyu yang saat itu sedang dirasuki oleh utusan Raja Iblis. Kemudian datang pembunuh bayaran yang juga terlepas dari kurungan bawah tanah SMA 60. Dan dirinya juga ikut menyerang, akan tetapi serangan dari pembunuh bayaran itu dapat dicegah, dan serangannya mengenai Ling Xiaoyu dan menyebabkan utusan Raja Iblis tersebut terlepas dari tubuh Ling Xiaoyu dan terlempar kembali ke dunia iblis. Pembunuh bayaran juga berhasil dilumpuhkan dan dikembalikan ke dalam selnya oleh Wang Ling. Singkat cerita, Surong yang sempat pingsan pun akhirnya berhasil memberikan jimat doa itu kepada Wang Ling. Beberapa hari kemudian, cerita menampilkan Chen Chao yang sedang kecanduan dengan video live streaming di internet. Dan di sisi lain, kepala sekolah SMA 60 sekaligus pimpinan Ksatria Sihir mengadakan pertemuan dengan berbagai veteran kesatria penyihir dari seluruh dunia, dengan tujuan membahas penurunan Xion yang ada di bumi akhir-akhir ini. Penurunan Xion ini dikatakannya disebabkan oleh pembatas antara dunia manusia dan dunia iblis menjadi lemah. Hal ini ditandai dengan kemunculan Arha 10 tahun yang lalu dan diperparah dengan serangan pedang roh yang pernah Surong gunakan pada ujian sihir sebelumnya. Kemudian cerita kembali ke sekolah SMA 60 memperlihatkan keadaan Chen Chao yang semakin memprihatinkan. Karena energi spiritualnya diserap oleh iblis yang melakukan live streaming itu untuk mengumpulkan energi spiritual dari para penontonnya. Iblis tersebut mengumpulkan energi spiritual dari para penontonnya guna untuk menyembuhkan keadaan utusan iblis yang sebelumnya terluka. Dan karena itu, Wang Ling bersama teman-temannya berusaha menghentikan Chen Chao untuk menonton live streaming tersebut. Akan tetapi usaha mereka digagalkan oleh pesona dari iblis itu. Singkat cerita, ketika keadaan Chen Chao semakin parah, lalu Wang Ling pun turun tangan dengan memasuki dunia virtual untuk mengalahkan iblis tersebut. Dan akhirnya iblis tersebut berhasil dikalahkan Wang Ling dengan mudah. Kemudian Chen Chao pun dapat terlepas dari pengaruh iblis tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, ulah dari pasukan iblis pun masih terus berlanjut. Sekarang mereka mencoba memulihkan kembali utusan iblis sebelumnya, sekaligus untuk menghancurkan keluarga Surong yang menjadi batu sandungan bagi dunia iblis. Dan kali ini strategi yang dilakukan oleh iblis adalah bekerja sama dengan keluarga Tang Jingse untuk membuat keluarga Surong menjadi bangkrut. Keluarga Surong yang bangkrut pun akhirnya kembali ke kampung halamannya di Gunung Guho yang memiliki nadi spiritual milik keluarga Surong. Nadi inilah yang menjadi alasan kenapa bangsa iblis ingin menghancurkan keluarga Surong dan terus menargetkan untuk membunuhnya. Wang Ling dan teman-temannya yang mengetahui kebangkrutan keluarga Surong pun mengunjunginya. Kemudian ketika Wang Ling dan teman-temannya ingin bergegas kembali, di perjalanan mereka berpapasan dengan keluarga dari Tang Jingse. Karena Wang Ling dan teman-temannya merasa curiga, mereka pun memutuskan kembali ke Gunung Guhou untuk membantu Surong serta keluarganya
Akan tetapi mereka dihalau oleh anggota keluarga dari Tang Jingse. Lalu singkat cerita, Wang Ling dan teman-temannya pun berhasil untuk menemui Surong. Ternyata Surong dan keluarganya terpaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian darah dengan keluarga Tang Jingse. Wang Ling yang mengetahui itu berusaha untuk membawa Surong pergi. Akan tetapi Surong tidak dapat pergi karena dia merupakan pewaris dari keluarga Surong yang memiliki tanggung jawab besar kepada seluruh anggotanya. Wang Ling dan teman-temannya pun merasa kecewa dengan keputusan Surong. Dan ketika di dalam perjalanan meninggalkan Gunung Guhou, Wang Ling melewati sebuah air terjun kecil yang dinamakan adi spiritual milik keluarga Surong. Wang Ling menyadari jika terdapat iblis yang berusaha menyerap energi dari nadi spiritual tersebut untuk menyembuhkan kembali utusan dunia iblis sebelumnya. Wang Ling pun tidak tinggal diam dan dia berhasil membunuh iblis tersebut. Lalu setelah Wang Ling berhasil membunuh iblis tersebut, seluruh saham milik keluarga Surong seketika kembali naik dan normal. Sebaliknya saham milik keluarga Tang Jingse menjadi turun. Akhirnya keluarga Surong pun bangkit kembali setelah Wang Ling membunuh iblis tersebut. Beberapa hari setelah insiden yang menimpa keluarga Surong berhasil diselesaikan, dunia pun kembali menjadi damai. Beberapa hari setelah insiden yang menimpa keluarga Surong berhasil diselesaikan, dunia pun kembali menjadi damai. Kemudian diadakanlah kompetisi pedang Roh Song Hai yang dihadiri seluruh akademi sihir. Dalam kompetisi ini ada 4 juri yang melakukan penilaian termasuk kepala instruktur dari SMA 59 dan 60. Beberapa saat setelah pengenalan instruktur yang menjadi juri, maka dimulailah kompetisi pedang Roh Song Hai dan Surong menjadi peserta pertama. Saat memulai perlombaan, Surong mengalami kegagalan dalam atraksinya. Hal ini ternyata dikarenakan gangguan dari iblis yang berusaha untuk menarik penonton dari seluruh dunia dengan tujuan untuk mengumpulkan energi spiritual mereka. Kemudian pada perlombaan selanjutnya, siswa lain termasuk Guo Huo, Chen Chao, dan Ling Xiaoyu juga gagal karena gangguan iblis tersebut. Lalu singkat cerita, akhirnya sebanyak 1 miliar energi yang berasal dari penonton seluruh dunia telah berhasil iblis itu kumpulkan. Dan ketika acara kompetisi pedang mulai memasuki penutupan, iblis itu pun muncul di depan umum dan mengaktifkan lingkaran sihir dengan menggunakan energi 1 miliar kekuatan spiritual yang telah dikumpulkannya, dengan tujuan untuk membuat seluruh masyarakat dunia menjadi bonekanya. Ternyata sihir seperti ini juga pernah diperlihatkan Surong pada season pertama yang digunakannya untuk menarik perhatian murid SMA 60. Walau iblis tersebut telah mengaktifkan sihirnya, tapi hal tersebut berhasil digagalkan oleh Wang Ling, yang merubah Surong menjadi pusat pengguna sihir manipulasi tersebut. Singkat cerita, iblis itu pun berhasil dipukul sampai keluar angkasa. Akan tetapi, karena gabungan dari kekuatan iblis yang sangat besar, membuat Surong tidak dapat menghentikan pengaruh sihir manipulasi jiwa tersebut. Dan malah berdampak pada bertambah parahnya efek sihir itu, dan mereka juga terus-menerus mengejar Surong. Sihir manipulasi jiwa yang tidak bisa dibatalkan oleh Surong menyebabkan seluruh masyarakat mengejar Surong. Surong yang kebingungan akhirnya tanpa sengaja menemukan cara untuk membatalkan sihir manipulasi itu, yaitu dengan cara menolak perasaan orang yang terdampak dari sihir manipulasi jiwa tersebut. Akan tetapi cara tersebut kurang efektif karena terbatas oleh suara dan tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat dunia. Kemudian Surong pun berusaha untuk melakukan siaran penolakan melalui media sosial. Akan tetapi karena jaringan internet berhasil dimatikan oleh pembunuh bayaran yang ternyata berhasil kabur dari penjara bawah tanah SMA 60. Kemudian Wang Ling menyarankan Surong untuk pergi ke satelit ruang angkasa, yang mana menurut Wang Ling jaringan internetnya masih bisa digunakan. Wang Ling dan Surong pun bergegas menuju stasiun luar angkasa sembari diikuti orang-orang yang terpengaruh sihir manipulasi. Akan tetapi pengejaran dari orang yang termanipulasi itu berhasil dihambat oleh Chen Chao dan Lin Xiaoyu yang memutuskan untuk tinggal demi memberi jalan kepada Wang Ling dan Surong.
Kemudian singkat cerita, Wang Ling dan Surong pun berhasil sampai di satelit luar angkasa. Dan mereka berhasil melakukan siaran langsung penolakan Surong kepada orang-orang yang terkena dampak sihir manipulasi tersebut. Akhirnya orang-orang yang terkena dampak sihir manipulasi tersebut berhasil disadarkan. Akan tetapi, iblis yang sebelumnya berhasil dipukul hingga sampai keluar angkasa tiba-tiba menjatuhkan beberapa meteor yang mengarah ke satelit ruang angkasa tempat Wang Ling dan Surong berada. Kemudian, singkat cerita, serangan tersebut dengan mudah diatasi Wang Ling, dan dirinya juga berhasil membunuh iblis tersebut dengan pedang roh miliknya. Setelah kejadian seluruh manusia jadi boneka iblis telah terselesaikan, Wang Ling dan Surong pun berencana kembali menuju bumi. Akan tetapi sebelum kembali, Surong meminta Wang Ling untuk sebentar menikmati perjalanan mereka dan berkeliling satelit luar angkasa. Kemudian ketika hendak berjalan mengelilingi satelit, tiba-tiba mereka berdua dipindahkan ke sebuah dimensi yang menjadikan wujud mereka seperti karakter dua dimensi yang ada di dalam game dan terkurung dalam dimensi tersebut. Ternyata kejadian ini disebabkan oleh Raja Iblis yang menugaskan petingginya untuk mengurung Wang Ling di sebuah dimensi agar dirinya tidak bisa keluar dan mengganggu penaklukan bumi. Di sisi lain, di bumi para iblis sudah mulai bermunculan, menyebabkan para manusia berbondong-bondong untuk bersembunyi. Dan sebagian lagi memilih untuk bertarung melawan iblis-iblis tersebut, walau dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan kekuatan dari para iblis. Singkat cerita, Wang Ling pun berhasil meloloskan diri dari dimensi itu dan segera menuju bumi. Kemudian ketika Wang Ling baru sampai di bumi, tiba-tiba dirinya dibawa pergi oleh Lin Xiaoyu. Yang ternyata Lin Xiaoyu merupakan bangsa kupu-kupu dari planet lain dan tiba di dunia ketika dirinya masih kecil. Saat para iblis mencoba menginvasi dunia mereka dan hanya dirinya yang selamat dari dunia asalnya. Singkatnya, Lin Xiaoyu membawa Wang Ling menuju dunia iblis untuk menemui Raja Iblis. Ternyata dirinya terpaksa membawa Wang Ling dikarenakan kakak dari Lin Xiaoyu dijadikan sandera oleh para iblis. Dan mereka memaksa Lin Xiaoyu untuk membawa Wang Ling ke hadapan Raja Iblis. Singkat cerita, Wang Ling pun akhirnya bertarung sangat sengit dengan Raja Iblis tersebut. Walaupun Raja Iblis mengklaim dirinya merupakan makhluk terkuat di seluruh alam semesta, dirinya tetap tidak dapat berkutik ketika berhadapan dengan Wang Ling. Sampai pada akhirnya Raja Iblis pun terpojok dan hampir menyerah. Kemudian tiba-tiba anak buah dari Raja Iblis melepas segel yang berada di punggung Wang Ling. Iblis itu mengira jika segel tersebut merupakan sumber kekuatan dari Wang Ling. Ternyata melepas segel tersebut merupakan tindakan yang sangat fatal. Karena dengan lepasnya segel tersebut, kekuatan Wang Ling pun meledak dan tidak dapat ditahan lagi. Akhirnya seluruh energi spiritual Wang Ling keluar dan mengakibatkan hancurnya seluruh dunia iblis bersama para monster di sana. Beberapa saat kemudian, setelah Wang Ling berhasil memusnahkan seluruh iblis beserta dunianya, Wang Ling, Lin Xiaoyu, dan kakaknya pun kembali ke bumi. Singkat cerita, seluruh peristiwa itu pun berakhir, dan kehidupan damai Wang Ling beserta rekan-rekannya pun sekali lagi telah kembali. Dan cerita dari season ini pun telah berakhir.